Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Kekuatan bawaan Tang Wulin serta tingkat pemahaman manusia supernya, dia memiliki kemampuan untuk memasuki kondisi fokus ekstrim selama setiap sesi penempaan. Apalagi saat dia melakukan 1000 penempaan, dia bisa memahami kehidupan yang tersimpan di dalam logam. Bahkan untuk Mang Tian, dia kadang-kadang berhasil memasuki keadaan itu saat dia telah menjadi pandai besi peringkat keempat. Oleh karena itu, Tang Wulin berbakat dalam banyak aspek pandai besi. Dengan ketekunan dan tekadnya, Tang Wulin telah meletakkan dasar yang kokoh untuk dirinya sendiri. Anak yang patuh ini, Mang Tian, tidak akan memberikannya kepada orang lain. Saat ini, Mang Tian bermaksud membudidayakan Tang Wulin ke peringkat pengrajin master sebelum mengizinkannya untuk mengungkapkan kemampuan penuhnya. Sampai saat itu, Mang Tian bersumpah tidak akan membiarkan muridnya direnggut orang lain. Setelah mengganti pakaiannya, Tang Wulin memulai latihan penempaannya pada sebongkah logam biasa dengan palu perak berat 1000 penempaan miliknya. Palu perak berat yang ditempa menggunakan pengorbanan darah ini telah menciptakan hubungan antara hati dan jiwa. Perasaan ini aneh, namun itu sangat nyata bagi Tang Wulin. Ketika dia tenggelam dalam tahap seperti itu, penggunaan dari palu perak berat 1000 penempaan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ketika Mang Tian mengamati dengan cermat, serangan muridnya cukup sederhana. Ia menyaksikan Tang Wulin bekerja dalam keadaan konsentrasi yang dalam. Dengan mata yang bersinar saat mereka memancarkan percikan api yang ditembakkan dari palu perak berat, Mang Tian tidak bisa menahannya karena desahan yang dalam keluar darinya. Setelah menyelesaikan 1000 penempaan, kecerdasan anak ini akhirnya muncul dengan sendirinya. Sampai senja, Tang Wulin dengan terampil menempa besi naga langit dengan palu perak berat 1000 penempaan miliknya. Penyelesaiannya menandai akhir dari latihan hari ini. Ayo pergi, aku akan menemanimu ke asosiasi pandai besi untuk menyerahkan tugasmu. Kemudian kau dapat menerima tugas keduamu. Kau bisa menyelesaikannya selama istirahat minggu depan dan kemudian mengirimkannya. Mang Tian langsung berseru. Ya, guru, Tang Wulin menjawab dengan cepat. Mang Tian diam-diam berpikir bahwa dengan adanya penyangga waktu mingguan, tidak akan ada yang tahu kemampuan penempaan Tang Wulin yang sebenarnya. Asosiasi pandai besi jauh lebih sibuk di malam hari daripada di siang hari. Mang Tian segera membawa Tang Wulin langsung ke lantai kedua untuk melakukan pemeriksaan pada hasil jadi karyanya. Setelah pemeriksaan selesai dengan hasil yang baik, 20.000 koin federasi segera diberikan. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menerima uang dalam jumlah besar dan dia memberikannya kepada Mang Tian. Guru, ini... Mang Tian menggelengkan kepalanya. Setelah mencapai peringkat kedua dan dari sudut pandang tertentu, kau telah menyelesaikan magangmu, ini hakmu. Tang Wulin menjawab, tapi aku telah menggunakan bengkel tempamu. Wajah Mang Tian menunjukkan senyuman. Apakah aku menunjukkan keberatan? Selain itu, ketika orang tuamu pergi dalam perjalanan bisnis, mereka memberitahuku bahwa kamu tidak perlu menelepon ke rumah. Oh, baiklah guru. Meskipun Tang Wulin tahu dia jauh dari tujuan, masih ada perasaan gembira di hatinya dengan perolehan 20.000 koin federasi ini. Kerja keras mendatangkan kekayaan dan kemuliaan. Uang ini diperoleh hanya melalui kerja kerasnya. Setelah mengumpulkan tugas peringkat kedua lainnya, dia meninggalkan asosiasi bersama Mang Tian. Guru, aku akan mentraktir Anda makan. Tang Wulin melompat keluar dengan saran ini. Mang Tian menggelengkan kepalanya. Kamu bisa makan di akademi. Guru punya beberapa hal lain. Kamu harus ingat untuk pergi ke tempat gurumu setiap minggu untuk penempaan. Setiap bulan, kamu harus menghasilkan beberapa ribu produk olahan. Guru akan meninggalkan beberapa materi untukmu di lokakarya.
Produk ribuan penempaan itu akan menjadi biaya untuk menggunakan bengkel tempaku. Ya, Tang Wulin menjawab tanpa ragu. Dengan efek palu bertumpuk dari palu perak beras 1000 penempaan, tingkat kesulitan dari 1000 penempaan sekarang jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Hari-hari segera berlalu. Selama 6 hari dalam seminggu, Tang Wulin akan bekerja keras untuk berkultivasi. Di hari yang tersisa, dia akan menempa. Saat ini Tang Wulin bersama dengan Gu Ye dan Xie Xie berada di dalam kantor Wu Zhangkong. Dia memberitahu mereka bahwa pertandingan pertama turnamen promosi kelas akan dimulai minggu berikutnya. 2 bulan telah berlalu. Selama 2 bulan terakhir ini, setiap orang telah berubah. Perubahan yang paling penting adalah bahwa di bawah pelatihan khusus Wu Zhangkong, ketiganya telah saling memahami satu sama lain, menyebabkan hubungan mereka menjadi jauh lebih harmonis sekarang. Gu Ye tanpa diragukan lagi ada yang terkuat di antara mereka bertiga. Bahkan ketika dia berusaha sekuat tenaga, Xie Xie tidak dapat menutup celah di antara mereka sedikit pun. Kekuatan jiwa Xie Xie secara mengejutkan tumbuh ke peringkat 19 selama 2 bulan terakhir. Setelah 1 peringkat lagi, dia akan dapat menerima cincin roh kedua dari roh 100 tahunnya, sehingga menjadi Grandmaster jiwa. Kekuatan jiwa Gu Ye telah meningkat 2 dan mencapai peringkat 17. Meskipun Tang Wulin memiliki rumput biru perak sebagai jiwa bela dirinya, Tang Wulin bekerja keras setiap hari untuk meningkatkan kendali jiwa bela dirinya, sementara juga menggunakan teknik meditasi tingkat yang lebih tinggi. Saat ia menjalani pelatihan Wu Zhangkong, ini telah memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat 1 peringkat ke peringkat 12. Menurut kecepatannya saat ini, ia pasti bisa mencapai peringkat 20 sebelum dia lulus dari akademi menengah. Dengan kesadaran dirinya yang melimpah, Tang Wulin tidak repot-repot membandingkan dirinya dengan Xie Xie dan Gu Ye, malah benar-benar puas dengan kemajuannya. Xie Xie dengan penuh semangat bertanya pada Wu Zhangkong, "Guru, siapa yang dikirim oleh kelas keempat untuk bertempur dengan kami?" Wu Zhangkong dengan dingin menjawab, "Jika kalian membutuhkan data tentang kelas 4 yang sangat sedikit itu untuk mengalahkan mereka, apakah kau masih dapat dianggap sebagai muridku? Kau hanya memiliki 1 misi selama turnamen minggu depan. Hancurkan lawanmu. Apakah kau mengerti?" "Ya guru," ketiganya berseru. Wu Zhangkong berkata, "Turnamen promosi kelas akan segera dimulai. Akan ada 1 pertempuran sehari sampai turnamen berakhir. Aku akan memberi kalian target, memenangkan jalan kalian ke kelas 4. Menang sampai kelas 4. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mata Tang Wulin dipenuhi dengan keterkejutan, sementara Xie Xie tidak bisa membantu tapi menelan ludahnya. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh menimpali, "Yang aku bicarakan adalah tahun pertama kelas keempat. Kalahkan tahun pertama kelas keempat dan kalian semua akan menerima hadiah. Jika tidak, aku akan membuang semua pencapaian kelas kalian." Xie Xie dengan menantang berkata, "Guru, bukankah ini terlalu kasar?" Wu Zhangkong berkata, "Jika kau merasa kasar, maka kau dapat mundur. Hanya Wulin dan Gu Ye yang akan bersaing." "Bagus, aku tidak ingin anak yang cengeng ini," kata Gu Ye dengan ketidakpedulian saat dia bermain dengan jarinya. "Kau?" Xie Xie berbalik untuk menatapnya. Karena Gu Ye selalu menekannya dengan kekuatannya, Xie Xie memperlakukannya dengan permusuhan dari awal sampai akhir. Gu Ye memiringkan kepalanya dan balas menatapnya. "Kau tidak bisa menerima ini?" Xie Xie memandang Tang Wulin. Tang Wulin berkata, "Guru tidak pernah berubah pikiran setelah memutuskan sesuatu sebelumnya. Lebih baik jika kau melakukan yang terbaik, anak muda." Mata Wu Zhangkong berbinar saat dia mengungkapkan senyuman. Dia sangat senang dengan ketiga muridnya ini. Meskipun bakat bawaan Tang Wulin kurang, kekuatan bawaannya lebih dari sekedar untuk itu. Apalagi Tang Wulin selalu berusaha sekuat tenaga. Meskipun mereka berdua meningkat hanya 1 peringkat kekuatan jiwa, akan salah jika membandingkan Tang Wulin dengan Xie Xie. Dibandingkan dengan Xie Xie, Tang Wulin telah berusaha lebih keras untuk 1 peringkat itu. Selain itu, tampaknya setelah rumput biru peraknya bermutasi menjadi varian, sekarang tampaknya benar-benar layak. Meskipun tampaknya tidak bisa lagi berevolusi,
Jika itu benar-benar berkembang setelah dia mendapatkan cincin keduanya, maka ada kemungkinan itu menjadi juara bela dari tingkat tinggi. Guru Wu Zhangkong berseru, baiklah, kita akan mulai dengan pelatihan hari ini. Tang Wulin berpartner dengan Xie Xie dan hadapi Gu Ye. Xie Xie mengungkapkan senyum nakal dan kemudian dengan bangga berkata kepada Gu Ye, Yue, perhatikan bagaimana kakak menempatkanmu di tempatmu. Gu Ye dengan dingin menatapnya. Kau akan membayar untuk caramu memanggilku seperti itu. Dengan demikian, pelatihan khusus hari itu dimulai. Turnamen promosi kelas merupakan acara akbar untuk Akademi Laut Timur dan diadakan setiap tahun. Ini karena turnamen promosi kelas adalah satu-satunya acara di mana seluruh akademi berpartisipasi. Akademi lanjutan memiliki turnamen promosi kelas divisi lanjutan mereka sendiri. Menjaga acara mereka terpisah dari turnamen akademi menengah. Mereka akan memamerkan siswa mereka yang paling luar biasa di turnamen dan kota akan mencatat info mereka dan mengarsipkannya. Adapun turnamen promosi kelas yang akan datang sangat penting untuk mendapatkan rekomendasi untuk memasuki akademi kelas atas di masa depan. Kelas yang memperoleh hasil luar biasa di turnamen tidak hanya akan mendapatkan perubahan peringkat, tetapi guru yang bertanggung jawab juga akan menerima pujian. Hasilnya, turnamen promosi kelas telah menjadi simbol kehormatan dan kemuliaan selama bertahun-tahun. Dikalahkan oleh kelas peringkat bawah dianggap memalukan, sementara mengalahkan kelas peringkat lebih tinggi dianggap mulia. Sebuah panggung kompetisi dengan diameter 100 meter berdiri di tengah-tengah bidang divisi menengah. Hari ini adalah hari pertama turnamen. Demi tidak mengganggu proses belajar para siswa, turnamen diadakan setelah jam sekolah. Saat bel berbunyi menandakan berakhirnya hari sekolah, siswa mulai berhamburan keluar dari gedung sekolah. Meskipun demikian, hanya sedikit yang menuju ke panggung kompetisi. Untuk pertandingan antara kelas 5 dan kelas 4 dari siswa tahun pertama yang baru, bagaimana mungkin itu layak untuk disaksikan? Para siswa kelas atas memandang pertandingan seperti ini dengan jijik. Mereka tidak akan datang untuk menonton pertandingan sampai hari berikutnya, ketika kelas 3 naik ke atas panggung. Setelah bel berbunyi, para siswa kelas 5 tahun pertama berbaris rapi dan berjalan ke lapangan. Setelah 3 bulan pelatihan khusus, kelas 5 memiliki aura yang berbeda tentang mereka sekarang. Meskipun bakat mereka tidak luar biasa, di bawah instruksi Wu Zhangkong, stamina mereka telah membuat kemajuan luar biasa dan kekuatan jiwa mereka juga meningkat pesat. Para siswa dari kelas 4 tahun pertama juga tiba. Sepertinya mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan pertandingan ini. Seorang guru pendek dan gagah berjalan ke sisi Wu Zhangkong sambil tersenyum lebar. Guru Wu, murid-muridmu cukup bagus. Kau hampir mati karena betapa tertibnya barisan mereka. Murid-murid kelas 4ku sangat tidak disiplin, karena itu mulailah dengan lunak di kelasku 4 hari ini. Meskipun kami mungkin tidak dapat dipromosikan ke kelas 3, Anda harus membantu kami mempertahankan posisi kami sebagai kelas 4. Wu Zhangkong menatapnya sekilas sebelum mengembalikan pandangannya ke depan, memperlakukannya sepenuhnya sebagai udara kosong, tidak berarti. Guru kelas 4 tahun pertama, Kong Hanwen, marah. Tingkat kesombongan orang ini luar biasa. Itu benar. Jadi kau kuat, tapi apa masalah besar tentang kelas sampah yang kau ajarkan? Bisakah kekuatan mereka mengarah kemanapun dan bahkan mengalahkan kelasku? Sepertinya guru Wu Zhangkong sangat percaya diri. Kita akan lihat apa yang terjadi di atas panggung nanti. Dengan kata-kata sarkasme, Kong Hanwen memberi isyarat ke kelasnya sendiri dan bergerak ke arah mereka. Bibir Wu Zhangkong bergerak sedikit dan Tang Wulin yang berdiri di sampingnya samar-samar menangkap kata-katanya. Guru Wu sepertinya telah mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.